Terima kasih Bu Lili, ya kita beri aplaus juga untuk suami Bu Lili tercinta di belakang ya, Pak Liono ya, udah bantuin kita juga tadi cek kesehatan ya. Ya jadi dia yang bawa kami juga yang antar ke sini ya. Oke. Oke langsung saja ya kita mulai aja karena waktu berjalan terus ya. Tapi sebelum mulai mungkin saya boleh minta izin ke Bapak Ibu untuk memegang benda kecil ini ya. Mungkin minta bantuan untuk di-silent-kan gitu Bapak Ibu ya. Nggak perlu dimatikan, nggak perlu, takutnya ada yang penting gitu ya. Tapi minta tolong untuk digetar saja gitu ya, supaya nanti tidak terganggu jalannya acara, karena nanti banyak video yang akan saya putarkan gitu ya. Oke, terima kasih atas bantuannya. Nah, sebelum kita mulai ada satu video ya, tim multimedia boleh bantu untuk diputarkan video yang pertama ya. Pernah nonton Indonesian Idol? Pernah ya, nah itu Might kan we kayak ask you kompetisi. Nah your ini cuma di age? luar negeri nih. I will be 80. Tapi pesertanya luar biasa, umurnya 80 ya. Oke, jadi biasa kan Might pesertanya we masih muda-muda ask you kan. your age? Nah, I will be lihat 80 ada this yang lebih July. tua dari Oma ini, tapi dia ikut loh. Nah kira-kira mau ngapain sih dia atraksinya? Do you think Kita you can lihat win ya. this show? Oh, it would be very nice, but just Jurinya as long aja as sempat people ragu, enjoy what emangnya we're bisa doing menang Oma and we katanya. give people pleasure, that's the main thing. Tapi dia sangat bijak sekali, saya nggak penting menang, yang penting terhibur Okay, well, penontonnya. best of luck. Ya, oke. Nah dia ada partnernya ya, seorang pria. Ya, penonton penasaran dong, ini mau ngapain nih si Oma nih, udah 80 tahun ya. Nah ternyata dia berdansa ya. Nah, perhatikan nggak sepatunya tadi ya. Sepatunya hebat loh, sepatu hak tinggi loh itu. Ya, jurinya ngantuk ya, karena boring katanya. Nontonnya juga ya, ini mau ngapain sih katanya, boring katanya ya. Nah ini gak kesabaran nih, siapa Simon ya. Ini ternyata baru mulai ya atraksinya. Ya. Wow, ternyata ini baru mulai ya show-nya. Nah, sampai deg-degan penontonnya. Ya, lihat ya, lincah sekali ya si Oma ya. Sampai diangkat-angkat ya. Sampai udah bikin heboh satu studio di sana. Ya. Ternyata nggak kalah sama yang masih muda si Oma. Ya. Nah, sampai diangkat-angkat. Stres sih. Kita juga deg-degan ya yang nonton ya. Nah, tuh lihat sampai keseret-seret di lantai. Hebat ya. Yang tadinya bosan, ngantuk jadi semangat ya. Nah, itu dia atraksinya ya. Jurinya sampai berdiri semua tepuk tangan ya. Nah, oke. Ya ini hiburan aja ya. Tapi apa yang kita dapat kita petik dari video tadi? Tubuh yang sehat. Makanya saya setuju tadi Bu Nibenia ya. Dengan tubuh kita sehat kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa jadi berkat buat orang lain. Kepingin nggak sampai usia 80 masih tetap sehat, aktif gitu ya? Ya, kita berdoa sama-sama ya, Tuhan kasih kekuatan ya. Diabetes memang seperti Oke. silent. Diabetes memang seperti Sorry. Ini videonya diabetes memang seperti silent killer dikatakannya. ini, Walaupun dibantu kelihatannya next tidak ada slide. keluhan, tidak ada Videonya keluhan, di stop dia dulu. biarkan gula jadi 3. Videonya di stop ya. Ini nggak bisa Diabetes next, bisa Might we dibantu. ask you? When we eat, Diabetes memang diabetes Atau boleh dibantu memang untuk seperti di next. Saya nggak pakai ini deh ya, pointer ya. Ya sudah ya, thank you ya. Oke, nah kita lihat ya ternyata jumlah penderita diabetes Bapak Ibu ya 10 negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi tahun 2019. Indonesia nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 Bapak Ibu. Ya, jadi tinggi sekali ya, 7 besar ya. 7 besar bukannya prestasi tapi ya penderita diabetes tertinggi di dunia ya, ngeri sekali ya. Nah, kita mungkin sering dengar ya diabetes ya, betul ya? Siapa yang belum pernah dengar istilah diabetes? Oh ya, kamu belum pernah dengar ya? Sekarang dengar ya Dek ya? Belum pernah. Nah, terus pertanyaan kedua, siapa yang punya saudara atau teman atau kenalan atau keluarga yang terkena diabetes? Ada? Ada. Bukan kita mungkin teman, keluarga, saudara gitu ya. Ada ya? Angkat tangan banyak ya. Nah, kita melihat dulu nih, arti kata diabetes mellitus tuh apa sih sebenarnya? Ya. Awalnya ini berasal dari kata Yunani yang berarti diabetes itu pancuran, ya. Dan mellitus itu artinya madu atau gula, ya. Nah, tahun 1674 ya, seorang dokter Inggris ya, dia bilang bahwa kencingnya orang penderita diabetes ini manis, ya. Nah, makanya disebut ya diabetes mellitus ya, kencingnya manis ya. Makanya di Indonesia disebut kencing manis gitu ya, diabetes mellitus. Nah, jadi sebenarnya artinya apa? Penyakit di mana tubuh itu tidak bisa mengontrol gula, ya aliran gula di dalam pembuluh darah kita. Ya, cuma sesimpel itu pengertiannya, ya. Jadi gulanya ini numpuk di peredaran darah, pembuluh darah. Harusnya kan kita makan gula, gula itu buat energi, dimasukkan ke sel supaya kita bisa berjalan, ya, bergerak, beraktivitas. Kita butuh energi kan dari gula. Ya, tapi karena nggak bisa disalurkan ke sel, ya, tubuh kita nggak dapat makanan, ya. Jadi gulanya hanya muter-muter aja di aliran darah, ya. Nah, sebenarnya Tuhan udah ciptakan organ yang namanya pankreas. Nah, dia itu memproduksi yang namanya insulin, tahu ya? Nah, insulin ini yang bertugas untuk membawa gula-gula ini ke dalam sel, organ-organ tubuh supaya jadi energi. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Jadi ini gula darah ya, pas kita makan nih, ya makan nasi, makan makanan yang berkarbohidrat, makanan manis gitu ya, gulanya masuk, nah nanti pankreas akan menghasilkan insulin. Insulin itu seperti anak kunci, ya jadi kayak kita mau masuk ke pintu gitu ya, ada kuncinya kan. Nah sama, kunci ini, insulin ini yang akan membuka pintu buat gula darah akan masuk ke dalam sel. Prinsipnya seperti itu saja, sederhana analoginya ya. Nah, cuma masalahnya untuk orang yang normal kan seperti ini, ya. Ini gula darah ya, yang titik-titik ini gula darah, ya. Gulanya ini dibawa masuk oleh insulin ya ke dalam sel. Tapi dengan orang yang insulinnya masalah, dia tidak bisa membawa masuk ke dalam sel, ya. Jadi gulanya banyak tapi ada di luar, ya. Gampangnya kita boleh tolong video nomor 2 diputarkan. Ini ada analoginya yang animasi. Jadi makanan kita itu kan terdiri dari When we karbohidrat, eat, food lemak gitu travels to ya. the stomach. Nah ini nih, Food is made up of three ini basic lambung kita nutrients: ya, setuju ya? carbohydrates, Kita makan nih, proteins, and karbohidrat, fats. protein, lemak. During Nah, digestion, karbohidrat tuh carbohydrates are akan broken berubah down into nanti sugar, dicerna otherwise menjadi known as gula. glucose. Ini dia, Here's a gula-gula. quick fact. Carbohydrates include Nah, foods such as karbohidrat itu apa bread, aja? rice, Ya, selain nasi, roti, pasta, kentang, buah-buahan, susu, kue, itu semua karbohidrat. Ya. Gula itu akan masuk ke dalam pembuluh darah dan harusnya masuk ke dalam otot dan sel. Harusnya seperti itu. Nah, tubuh akan mengeluarkan insulin untuk membukakan pintu supaya gula darah masuk ke dalam sel. Ini yang betul, ini yang normal. Ya, lihat ya, pintunya dibuka, akhirnya dia jadi energi. Kita bisa beraktivitas. Ini orang yang gula darahnya normal. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang menderita diabetes? Ya, kita lihat animasinya. Nah, Now ini let's see dia. what happens in a person with diabetes. Waktu Sugar gula enters the masuk ke bloodstream. pembuluh darah, insulinnya sedikit, ya. Atau insulinnya banyak, tapi nggak bisa berfungsi. Lihat, dia nggak bisa bukain pintu nih buat si gula darah. Akibatnya sel punya makanan nggak? Nggak punya. Akibatnya apa? Lemes. Makanya nggak heran makan banyak tapi lemes. Makan banyak kok ngantuk gitu. Nah, ini dia. Karena selnya menumpuk di pembuluh darah, tidak bisa masuk ke dalam
sel. Ya, ini dia. Gulanya mau masuk tapi nggak bisa. Ya, oke. Jadi ini nanti lanjut aja, boleh di stop videonya. Terima kasih. Boleh balik lagi ke slide yang tadi. Ya, nanti kita jelasin ya. Nah, udah jelas Bapak Ibu ya analoginya ya. Jadi gulanya muter-muter aja tuh di pembuluh darah, nggak bisa masuk ke dalam sel ya. Karena sebabnya ada dua, insulinnya kurang atau insulinnya ada tapi nggak berfungsi. Itu dia ya. Oke, next. Boleh dibantu mungkin? Slide. Nah ini dia. Nah ini ada dua tipe yang namanya diabetes tipe 1 dan tipe 2 ya. Kalau yang tipe 1 itu yang insulinnya kurang. Ya, itu disebut diabetes tipe 1 dan ini memang sedikit yang mengalami diabetes tipe 1, hanya 5%. Biasanya di bawah 40 tahun dan ini obatnya adalah harus disuntikan insulin. Karena insulinnya kurang gitu ya, nggak bisa diproduksi dari pankreas. Nah, tapi yang tipe 2 ya, ini insulinnya ada tapi nggak berfungsi, kuncinya rusak gitu. Ya, ini tipe 2. Nah, ini yang paling banyak 95% ya. Biasanya terjadi di atas umur 40 tahun, tapi jangan heran sekarang-sekarang ini anak-anak muda 20-30 tahun banyak yang terkena diabetes. Kenapa? Pola hidup, gaya makanannya ya yang enggak dijaga. Nah, pengobatannya gimana? Bisa juga dengan insulin atau jaga makan, olahraga dengan obat-obatan atau dengan suplemen. Ya, jadi banyak cara nih untuk mengatasi diabetes tipe 2 ya. Dan ini yang paling banyak diderita oleh orang di seluruh dunia ya. Nah, apa sih faktor risiko penyebab diabetes? Pertama, kegemukan. Berat badannya berlebih, kurang gerak, kurang olahraga ya. Lalu kolesterolnya tinggi ya. Terus ada riwayat penyakit jantung, tekanan darah yang tinggi, itu juga bisa menyebabkan diabetes. Dan diet yang tidak seimbang, makan makanan yang tinggi gula, tinggi garam. Ya, biasa makan makanan yang fast food gitu tinggi sekali gulanya dan garamnya, ya. Lemaknya tinggi, seratnya rendah sekali, ya. Nah, gejala-gejala diabetesnya apa? Ya, kadang-kadang ada survei 2 dari 3 orang itu nggak tahu kalau dia diabetes. Dia nggak tahu, ya. Karena mungkin dia nggak merasakan gejala-gejala apa-apa gitu, biasa aja, normal-normal aja. Kadang-kadang orang gulanya 200, 300, dia nggak rasa apa-apa loh. Dia nggak merasa apa-apa, jadi kayaknya fine-fine aja kalau nggak diperiksa gitu ya. Nah, salah satu gejala yang umum ya, beberapa gejala yang umum itu adalah sering merasa haus. Ya, terutama di malam hari. Haus ya, padahal dia nggak lagi keringetan, nggak capek, tapi haus aja. Kok sebentar lagi haus, sebentar lagi minum gitu ya. Nah, otomatis kalau dia sering minum pasti sering buang air kecil ya. Nah, juga dia sering merasa lapar. Padahal dia nggak lagi kerja keras, nggak habis capek-capek enggak, tapi lapar aja bawaannya gitu ya. Nah, terus mudah lelah atau ngantuk ya. Atau ada juga yang dia kena luka nih, mungkin tergores atau apa, itu lukanya susah kering. Lama banget keringnya ya. Atau tiba-tiba dia nggak diet, tapi berat badannya turun drastis. Dia juga nggak tahu ya, kok tiba-tiba berat badan saya turun. Nah, itu beberapa gejala diabetes yang umum terjadi. Ya. Oke, boleh bantu next slide. Ya, ini ada video Dr. Tirta, boleh bantu diputarkan. Ini penjelasannya bagus sekali. Yang nomor 3 ya, video nomor 3. Kurang energi. Logikanya kalau dia nggak makan nasi ngantuk kan. Tapi kenapa orang diabetes gejala pertamanya dia makan nasi tapi malah ngantuk? Nah itu dia. Ya karena gula darahnya terikat lama di dalam darah. Jadi gula di dalam darahnya tinggi. Darah harusnya ke organ untuk ngasih sari-sari makanan kan. Nah tapi gulanya ini di darah terus. Tidak sempat ke organ tubuh. Orang diabetes tuh kasaran analoginya adalah gulanya tuh tinggi. Gula tinggi ini harusnya disalurkan ke organ tubuh supaya organ tubuh ini bisa mendapatkan gula. Ya kan? Faktanya gulanya tuh di darah doang, muter-muter terus.
tidak bisa disalurkan ke organ-organ yang membutuhkan energi. Jadi sudah gulanya darah tinggi, tapi suplai energi ke organ-organ tubuhnya kurang, jadinya ngantuk, terutama otak. Nah, karena pembuluh darah terisinya gula semua, bukan hanya otak yang bisa kena. Ada yang namanya diabetes retinopati, kehilangan kemampuan penglihatan. Karena di sini tidak mendapatkan suplai energi juga. Jadi yang tinggi itu adalah gula sama darahnya. Gula di dalam darahnya. Tapi gula di dalam darah tinggi tidak bisa disampaikan ke organ-organ yang membutuhkan. Nah, jadinya lemes. Padahal gula posisinya tinggi. Maka dalam posisi kayak gitu, menurunkan gula intake darah, tetapi dengan catatan ada obat-obatan ini dibuatlah supaya gulanya ini bisa disalurkan dan gulanya tetap terkontrol. Gitu. Kalau obat-obatan ini kebanyakan, jadinya hipoglikemi, sudah gulanya rendah, lemes. Makanya salah satu akibat orang diabetes minum obat tapi tanpa dikontrol dokter adalah gulanya tiba-tiba ngedrop. Itu hipoglikemi. Jadi gulanya naik, minum obat kebanyakan, ngedrop ya, pingsan dia. Namanya shock hipoglikemik. Jadi tiba-tiba gulanya anjlok, padahal dia posisi diabetes. Akhirnya dia harus dikasih gula. Setelah gulanya tinggi dikasih insulin. Pusing nggak tuh dokternya? Makanya hati-hati meminum obat diabetes secara sembarangan. Karena bisa jadi kamu jadi hipoglikemik. Nah, itu dia. Cukup jelas ya penjelasannya ya. Jadi gulanya banyak di aliran darah, nggak masuk ke sel tubuh, organ tubuh. Jadinya lemes gitu ya. Padahal gulanya banyak. Nah, biasanya kalau gula tinggi, orang diabetes, dokter kasih obat gitu ya. Tapi dokter kita bilang, obatnya jangan sembarang. Harus konsultasi dengan dokter. Karena nanti kalau gulanya tinggi, dikasih obatnya nggak benar gitu ya, itu tiba-tiba gulanya turun ngedrop. Itu malah lebih bahaya daripada gulanya yang tinggi. Orang kalau gula tinggi 200, 300 mungkin ya nggak masalah, fine-fine aja. Tapi kalau gulanya di atas 70, 50, itu dia bisa pingsan loh. Itu bisa rusak saraf-sarafnya, itu lebih bahaya ya. Jadi jangan sampai gula tinggi minum obat gitu ya, turunnya kebanyakan gitu ya. Nanti aduh itu harus dikasih gula lagi, nah kasih gula ntar tinggi lagi, nah begitu terus. Ya makanya harus konsultasikan ke dokter ya. Oke lanjut ya. Nah kriteria yang disebut diabetes itu apa? Nah tadi waktu cek saya sering sarankan ya, yang belum pernah cek gula darah, yuk cek gitu ya. Ada yang gula darah puasa ya, sama gula darah 2 jam setelah makan, sama HbA1c ya. Nah kalau gula darah puasa itu kalau yang normal itu harus di bawah 100 ya. Kalau di atas 100 sampai 125 ini masuknya tahap pre-diabetes, udah hati-hati banget ya, jangan sampai masuk ke tahap diabetes di atas 125. Nah kalau 2 jam setelah makan itu nggak boleh di atas 200 ya. Nah kalau HbA1c ini yang lebih bagus sebenarnya, tiga-tiga ini kita harus cek, ini untuk melihat riwayat gula darah kita 3 bulan terakhir ya, beberapa bulan terakhir. Nah ini nggak boleh lebih dari 6,5%. Ya, kalau dia sudah 6,5%, dia pasti diabetes, gitu ya. Jadi ini kriteria untuk kita menentukan kita ada di level apa, diabetes, prediabetes atau normal, ya. Nah, komplikasi diabetes itu apa? Banyak Bapak Ibu. Ya mungkin kalau orang yang rasa gulanya tinggi, saya 200, 300 nggak kenapa-napa Pak. Iya, sekarang nggak kenapa-napa. Nanti beberapa tahun lagi, berapa puluh tahun lagi, ini yang terjadi. Bisa merusak otak kita, ya, merusak saraf, bisa stroke, demensia, bisa ke penyakit jantung, penyakit saraf, ya, penyakit mata. Mata bisa penglihatan bisa hilang, bisa kabur. Gagal ginjal, bisa cuci darah, atau bisa diamputasi. Sering dengar ya, tiba-tiba kakinya hilang jarinya gitu ya, diamputasi, dibuang ya, karena sudah rusak ya. Nah ini juga boleh penjelasannya bagus sekali tentang bahaya dari diabetes, video nomor 4. Tim multimedia bisa bantu. Ini seorang profesor yang ngomong ya, jadi bukan saya yang ngomong, profesor dokter ya, Hans Tandra. Ini profesor terkenal. Ya. Dia mungkin bisa diulang lagi dengan suaranya. Diabetes memang seperti silent Silent killer, killer, pembunuh dikatakannya. diam-diam. Walaupun kelihatannya tidak ada keluhan, dia biarkan gula jadi 300, 400, mereka biarkan juga kelihatan tidak apa-apa. Nah. Tapi ingat,
Gula tinggi itu merusak pembuluh darah Pembuluh Anda. darah dirusak. Diam-diam pembuluh darah Anda terus semakin banyak pengapuran, semakin banyak kerak ya. Karena gula itu lewat pembuluh darah. Dinding pembuluh darah semakin rusak lantaran banyak gula tinggi itu. Lalu nempel lah yang lain-lain. Lama-lama nyempit buntu sana sini. Jadi diabetes harus dikendalikan. Anak muda diabetes sekarang makin banyak. Nah, anak muda Naik banyak ya. 70 kali lipat di negara kita. Sekarang anak muda 20 tahun, 30 tahun, jangan kira tidak mungkin kena diabetes. Banyak. Saya tiap hari dapatkan pasien diabetes anak muda datang. Jadi ingat, harus segera. Jangan dianggap, oh enggak rasa apa-apa, tapi dibiarkan itu rusak pembuluh darah. Pembuluh darah itu di mana? Seluruh tubuh. Yang paling gampang nyempit itu ada 4 tempat. 1 jantung, kedua otak, stroke, yang ketiga mata, pembuluh darah retinopati, yang keempat di ginjal, yaitu saringan ginjal di situ. Jadi 4 itu belum lagi di tempat-tempat lain, bisa buntu sana sini. Dan gula darah harus dikendalikan bukan lewat cek darah kini, harus HbA1c. Disebutkan oleh Diabetes UK, Inggris, statistiknya mereka katakan, di atas 6,5% HbA1c, usia akan berpotong 10 tahun. Satu hari aja ngeri ya. kita berjuang supaya tambah panjang umur, tambah unyu. 10 tahun langsung korting diskon segitu banyak. Ya bukan main ruginya. Jadi memang harus betul-betul jaga makan. Makan kenyang, banyak fiber, jamnya teratur, jauhi lemak jahat. Cari ikan, cari buah sebagai ngemil. Ya begitu. Jadi makan teratur jamnya. Gerak badan sesuai dengan sesudah 1 jam makan. Ya, ketawa, tidak merokok, tidur tidak larut malam, tidak stres, apalagi tidak kegemukan. Semua itu gaya hidup satu persatu lakukan. Apa yang diajarkan di buku-buku diabetes itu lakukan, ya. Jadi kalau Anda sudah ngerti itu, semua orang bisa menghalau diabetes. Ingat, WHO mengatakan calon prediabetes minggu lalu kita bahas itu bahwa separuh dunia WHO katakan calon gula. Ya, bahaya sekali. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke slide. Jelas sekali ya penjelasannya ya. Anak muda 20-30 tahun jangan heran sudah terkena diabetes karena pola makannya, gaya hidupnya. Nah, kita sudah tahu faktanya, kita bantu infokan gitu ya ke keluarga, ke orang tersayang kita, ke teman-teman kita supaya terhindar dari yang namanya diabetes ya. Tadi sudah dijelaskan banget ya, jelas banget ya. Sebabnya apa? Dia biarkan tuh 300 gulanya nggak kerasa apa-apa, tapi nanti bisa kena ke ginjal, mata gitu ya, jantung, stroke, bahaya sekali ya. Oke, nah kalau sudah terkena diabetes biasanya dokter pasti akan sarankan untuk konsumsi obat ya. Nah, untuk kalau tipe 1 udah pasti insulin ya. Kalau tipe 1 udah pasti dokter kasih insulin, tapi kalau tipe 2 bisa dulu dengan obat. Ada yang namanya jenis metformin. Nah, ini menurunkan gula darah tapi dengan cara meningkatkan aktivitas hormon insulin. Jadi insulinnya diperbaiki supaya bisa buka pintu gitu loh ya. Tapi ada juga efek samping ya di pencernaan, mual, muntah, diare, dan ini nggak boleh untuk yang pasien gagal ginjal ya. Nah, ada juga yang golongan sulfonylurea atau glimepiride ya. Nah, ini dia menstimulasi sekresi insulin. Jadi untuk bantu supaya bisa produksi insulin lebih banyak. Cara kerjanya begitu ya. Tapi efek sampingnya bisa hipoglikemia yang dokter Tita bilang tiba-tiba gula darahnya ngedrop ya, itu bisa ya. Keringat, gemetar, bingung, detak jantung. Nah, biasanya dikonsumsi saat makan atau 30 menit setelah makan ya. Nah, ini hati-hati ya, terutama untuk pasien lansia ya. Jadi obatnya bagus tapi ada efek samping, jangan salah ya, ada bahayanya juga. Jadi harus benar-benar dikontrol. Nah, atau juga suntikan yang namanya insulin ya. Nah, ini bisa digunakan untuk pengobatan diabetes tipe 1 atau 2 ya. Jadi karena produksinya kurang, si pankreas nih kurang produksinya, dia tambahan insulin dari luar ya. Tapi efek sampingnya juga bisa terjadi hipo. Ya, makanya insulin tuh banyak sekali jenisnya, banyak sekali mereknya, komposisinya beda-beda, harus konsul dengan dokter. Nggak bisa sembarang kita lihat teman kita pakai insulin, saya pakai dong punya kamu. Belum tentu cocok Bapak Ibu.
Ya, makanya betul-betul harus konsultasi ya. Tipenya pun banyak. Nah, lo bingung kan? Tipenya banyak Bapak Ibu. Ada yang rapid acting, short acting, ada long acting. Bedanya apa? Kalau rapid acting itu dia akan bekerja 5 sampai 15 menit setelah disuntik. Baru dia akan bekerja. Dan ini biasanya efeknya bisa 3 sampai 5 jam. Kalau yang short 30-40 menit baru dia bekerja ya. Tapi ini bisa bertahan 6 sampai 8 jam ya. Long acting 1-2 jam baru bereaksi, tapi ini bisa bertahan lama sampai 24 jam ya. Jadi termasuk yang mana kita nggak tahu. Makanya konsultasi dengan dokter. Nah, ini area penyuntikan insulin biasanya di area yang berlemak gitu ya, di perut atau di tangan sini atau di paha, itu boleh juga ya. Lihat ya jenis insulin, nanti Google coba. Jenis insulin banyak banget, ratusan ya. Nah, pengobatannya selain perubahan obat-obat insulin juga dengan perubahan gaya hidup Bapak Ibu ya. Mengatur pola makan dan batasi asupan gula. Kalau perlu ganti pemanis yang aman, stevia, kalau diperlukan ya. Nah, ini juga olahraga penting ya, seminggu 3 kali ya, untuk mengubah gula menjadi energi. Tadi si profesor bilang kan, setelah makan, 1 jam setelah makan, boleh aktivitas. Aktivitas olahraga itu untuk bantu supaya gulanya turun, gulanya dibakar jadi energi gitu. Dan kalau kita membutuhkan, kita bisa konsumsi suplemen. Kalau tubuh kita cukup, nggak perlu suplemen ya nggak usah gitu ya. Tapi kalau perlu, kita bisa tambahkan suplemen ya. Dan rutin tes gula darah mandiri. Ya tadi juga saya senang ya, oh di rumah saya punya Pak tes gula darah, bagus gitu ya. Jadi tiap saat kita bisa cek. Cek bangun pagi, waktu sebelum makan, waktu 2 jam setelah makan, waktu malam hari kita bisa tes gitu ya. Dan juga rutin kontrol ke dokter. Jadi meskipun punya alat tes sendiri, tetap kontrol ke dokter juga ya. Nah ini dia 7 makanan pengganti nasi ya, kan katanya Pak nasi kan katanya nggak boleh ya buat penderita diabetes karena gulanya tinggi ya. Penggantinya apa? Bisa gandum, beras merah, jagung, ubi jalar, beras basmati, quinoa atau shirataki ya. Lanjut, ini makanan yang paling baik untuk penderita diabetes ya, kelihatan nggak? Sayur-sayuran hijau ya, itu udah pasti. Alpukat, karena tadi profesor bilang harus banyak serat. Jadi sayuran hijau baik sekali, buah-buahan baik sekali, terutama alpukat ya, brokoli, telur, protein, kacang, stroberi, itu bagus ya. Nah ini dia gula yang terbaik, ternyata gula tuh banyak golongan-golongannya ya. Boleh bantu diputarkan tim Mumet? Kita dengar lagi penjelasan Profesor Saya akan Hans. ceritakan dari urutan Iya. daripada yang manis-manis. Ya, yang manis itu sebetulnya menu manis itu banyak. Saya boleh kelompokkan dalam beberapa kelompok. Kelompok paling jahat pasti gula pasir, Gula pasir, gula Jawa, gula paling aren, gula jahat. batu, brown sugar segala. Ya, itu golongan yang cepat sekali. Sekejap mata gula kita naik. Ya. Lalu kelompok kedua adalah golongan sirup-sirup. Maple sirup, ya. Kemudian honey itu termasuk kelompok 2. Madu, Dalamnya hati-hati ya, apa? madu. Dalamnya adalah glukosa dan sukrosa. Nah, itu juga gula. Bahkan dalam penelitian disebutkan semua honey 75% adalah gula, tetap berkalori tinggi. Kalau Anda punya gula, Anda punya gemuk, lebih baik jauhi juga ini. Lalu di luar pasaran kan banyak menyebutkan macam-macam merek. Oh ini asli loh, ini bukan asli. Tetap gula. Batasin, jangan banyak-banyak. Golongan ketiga yang tadi disebutkan oleh penanya yang sebelumnya, yaitu non-nutritive sweetener, pemanis-pemanis yang ada di menu-menu yang dikatakan sugar free. Kemudian yang keempat adalah golongan yang Anda sebutkan tadi, yang non-nutritif. Misalnya merek-merek saset-sasetan. Itu masih boleh, kalorinya kecil. Yang paling baik, yang golongan kelima, buah. Buah itu fruktosa, gula juga, tapi seratnya banyak. Ingat, ada caranya. Kalau kita ingin mengonsumsi buah, kita tidak mau gemuk, kita tidak mau gula. Kita makan buah, jadikan buah untuk menggantikan cemilan. Jadi tidak ada lagi cemilan segala roti, apalagi namanya martabak terang bulan ya. Tidak ada lagi segala macam-macam kue-kue, roti-roti atau
kue basah jajan pasar, itu semua Iya. tepung-tepung. Jauhi itu, ganti buah. Semangkok buah Anda nikmati. Cari buah yang paling banyak seratnya. Yang paling banyak serat pasti golongan apel, pir, pepaya, seperti itu. Lalu yang golongan lain yang kurang seratnya. Misalnya watermelon, nah itu banyak water, berarti kurang fiber. Kasih tambahkan sedikit. Nah itu nikmati. Makan-makan. Jangan jus, begitu jus hilang fibernya. Ya, jangan Kemudian di jus ya. batasi pula buah musiman. Mangga, durian, rambutan, duku lengkeng, sawo. Nah, yang kalori besar kita batasin. Kita pilih yang kalori yang kecil dan kaya akan fiber. Nah, ini dari urutannya akhirnya jatuh ke dalam buah. Jadi kalau Anda ingin tidak makan gula pasir, Iya. madu pun harus dikurangin. Ganti dengan buah-buahan. Oke, cukup jelas? Jelas banget ya. Itu yang kita sukai padahal ya. Roti, kue, jajanan pasar itu enak-enak semua. Ya, tapi ternyata gula yang paling baik adalah buah. Tapi ada tapinya ya, buah juga nggak boleh sembarang buah. Ingat ya, buah musiman jauhkan ya, duren, mangga dan lain itu yang paling enak ya. Ya, terus yang kedua, buahnya jangan di jus karena seratnya hilang. Makanlah kunyah begitu. Ya, paling baik apa buat penderita diabetes? Ya tadi pepaya ya, terus apa buah yang berry-berry terus strawberry itu gulanya rendah. Alpukat itu bagus banget alpukat ya. Oke, jelas sekali ya. Jadi ini profesor loh yang ngomong. Ya, saya juga belajar banyak nih, profesor luar biasa ya. Boleh? Nah, ini dia ada studi ya. Mungkin Pak buah oke lah nggak di jus, tapi kalau buah yang dijadikan manisan boleh nggak Pak? Itu fatal, fatal sekali ya. Kenapa? Ini dia melakukan penelitian uji coba. Ini adalah buah yang fresh ya. Ini mangga, mangga yang fresh. Mangga kan terkenal kan gulanya tinggi kan. Ya, ini pun ngeri-ngeri sebenarnya orang penyakit gula ya. Ini waktu dia makan gulanya langsung melonjak naik set. Ya, tapi dia langsung turun lagi setelah 2 jam. Tuh mangga. Tapi bandingkan dengan yang dikeringkan. Lihat dia naik. Set, naiknya tinggi nggak? Hampir 2 kali lipat dan ini masih belum turun setelah 2 jam lebih. Ngeri nggak? Ya, jadi jangan lagi deh kalau kita mau jaga kondisi gula, makan buah yang dikering-keringkan gitu. Itu gulanya gede Pak, gulanya banyak sekali. Hampir 2 kali lipat lebih daripada mangga yang fresh. Ya. Ini berlaku untuk semua buah ya, pokoknya yang dikeringkan, manisan-manisan gitu udah lupakan dulu deh ya, mending buah aslinya. Ya, apakah diabetes bisa dicegah? Bisa. Apakah bisa sembuhkan? Untuk disembuhkan memang sulit, tapi bisa. Ya, sulit memang betul. Perlu pengorbanan yang besar ya, tapi bisa dan bisa juga dicegah ya. Jadi kalau yang masih kategori pre-diabetes itu kan tadi dokter bilang itu calon diabetes, itu masih pre. Nah, itu masih bisa kita kendalikan supaya tidak menjadi diabetes. Kita kembalikan menjadi normal ya. Oke, nah ini tadi kita bahas tentang gula darah, diabetes ya, ada sedikit lagi mungkin 10 menit lagi, masih boleh Bu? Kira-kira 10 menit lagi boleh? Sila ya. Jadi ini saya cerita sedikit tentang kira-kira apa sih yang bisa membantu dari Konimax gitu ya. Ini mungkin next aja deh biar cepat. Jadi Multicare ini tadi saya udah cerita ya di awal kita gabungan kita anak perusahaan dari Konimax Group ya di Solo ya. Perusahaan farmasi salah satu yang terbesar di Indonesia ya. Dan ini adalah iklan ya yang paling dipercaya itu adalah sebenarnya bukan TV, bukan iklan, bukan surat kabar, bukan majalah, tapi rekomendasi dari orang yang kita kenal. Ya, biasa kayak misalkan saya baru pertama ke Probolinggo. Saya mau tanya makanan khas Probolinggo yang enak apa? Kira-kira Ibu bisa bantu saya jawab nggak? Ibu bisa bantu saya jawab nggak? Makanan apa sih di sini yang enak, yang khas? Sotonya deh. Awon, ya kan bisa kasih. Saya percaya nggak? Percaya gitu ya, karena saya tahu dia pasti memberikan yang terbaik gitu. Nggak makan bohongin saya, betul nggak? Ya itulah rekomendasi dari orang yang kita kenal. Kita pasti percaya gitu ya. Nah ini dia produk-produk kita, ya tadi mungkin yang cek kesehatan sudah dijelaskan sekilas ya oleh Bu Lili ya.
Ini banyak sekali produk, tapi saya hanya cerita yang berhubungan dengan diabetes, yang bisa membantu untuk melawan diabetes ya, atau mencegah supaya tidak menjadi diabetes ya. Ada 3 produk. Yang pertama itu namanya natural squalene ya. Mungkin bentuknya seperti minyak ikan ya, tapi ini bukan minyak ya. Nah, ini bentuknya aja. Ini dari ekstrak hati ikan hiu ya. Ini warnanya kuning putih ya, tidak berminyak karena tidak mengandung asam lemak. Kalau tidak percaya bisa ditaruh di freezer, tidak akan beku karena dia bukan minyak ya. Nah, ini dia ikannya ya, dia panjangnya kecil sih cuma 1,5 meter, tapi dia hidup di kedalaman 1.000 meter di bawah laut, yang kurang oksigen, kurang matahari, tekanan tinggi, tapi dia bisa hidup. Nah, kenapa dia bisa hidup? Ternyata sumber rahasianya adalah livernya gede banget Pak, Ibu ya. Livernya itu beratnya itu 40% dari berat badan tubuhnya dia. Jadi kalau berat hiunya 50 kilo, hatinya livernya tuh 20 kilo besar, dan ini semua 90% mengandung squalene. Ini yang kita ambil, yang kita ekstrak ya. Jadi ini penemunya ya Dr. Mitsumaru Sujimoto dan Dr. Kora ya. Jadi squalene ini selain untuk oksigen ya, jadi waktu kita minum dia bisa membantu merubah menjadi oksigen ya. Jadi kita seger, fit, orang yang kurang tidur juga bisa tercukupi oksigennya ya. Nah, mekanismenya gimana untuk gula darah? Jadi karena hormon insulinnya rendah kan gula darahnya jadi tinggi tuh ya. Nah, setelah kita minum squalene ya, dia akan bantu, cara kerjanya seperti obat diabetes tadi ya. Bisa membantu meningkatkan produksi insulin. Ya, jadi si pankreasnya ini dibantu untuk produksi insulin lebih banyak ya, sehingga bisa membantu untuk menurunkan gula darah ya. Nah, yang punya luka juga ini bagus sekali ya untuk bisa cepat sembuh, cepat keringnya lukanya itu ya. Karena waktu dia bercampur dengan cairan tubuh dia bisa berubah menjadi oksigen ya. Nah, yang kedua adalah Vitaker Super Metake, ini berasal dari jamur ya. Ini namanya jamur metake, sebutannya raja jamur atau jamur tari ya. Ini jamurnya banyak sekali vitamin, mineral, asam amino ya. Nah, cara kerjanya gimana? Sama tadi, karena hormon insulinnya rendah, akibatnya apa? Gula darahnya tinggi. Ya, ketika kita minum super metake dia meningkatkan kepekaan hormon insulin. Jadi memperbaiki si insulinnya supaya bisa membuka pintunya tadi ya. Nah, ini dia, supaya gula-gulanya ini tadi bisa masuk ke dalam sel. Akibatnya apa? Gula di aliran darah akan turun ya. Yang ketiga adalah Vitaker Ester C, ya ini vitamin C ya. Vitamin C 600 miligram. Nah, ini menurut seorang dokter, Mark Moyat dari Michigan, dia bilang bahwa setiap hari kita tuh perlu 500 miligram vitamin C. Harus setiap hari. Nah, vitamin C itu kan bisa kita dapatkan dari buah ya. Nah, kalau untuk buah ya, satu buah ini 100 gram itu kurang lebih vitamin C-nya cuma 50 sampai 70. Kalau kita perlu 500 berarti kurang lebih perlu makan 9 butir per hari jeruk ya. Atau, wah Pak kebanyakan jeruk Pak, nah, stroberi aja yang kecil gitu ya, boleh? Boleh. Ya, 6 buah stroberi beratnya 100 gram itu dia mengandung 60 miligram vitamin C. Jadi kalau memenuhi 500 dia perlu 54 butir stroberi per hari ya. Tapi jangan di jus, ingat ya, makan langsung ya. Kalau di jus kan gampang tinggal ditelan ya. Nah, buah kalau, saya nggak suka Pak, asem Pak, ya kiwi ada ya, satu buah kiwi vitaminnya 100 miligram, jadi perlu makan 5 kiwi per hari ya. Kalau mau bisa makan ini silakan ya. Nah, apa pengaruhnya vitamin C terhadap gula darah ya. Jadi ini ada penelitian ya, kalau misalkan vitamin C cuma 500 ya, yang satu lagi ini 1000 miligram, itu ternyata lebih efektif membantu menurunkan gula darah, membantu menurunkan kadar HbA1c ya. Jadi vitamin C 1000 miligram ini setara dengan yang minum obat dokter ditambah vitamin C 500. Jadi kalau sedang minum obat dokter dibantu vitamin C 500 miligram itu bisa membantu lebih efektif menurunkan kadar HbA1c-nya ya. Nah, jadi cegah diabetes bisa nggak? Bisa, sangat bisa ya. Jadi kesimpulannya yang pertama apa? Kita harus HbA1c kita
Ya, olahraga ya 3 kali seminggu. Ya, mungkin 20 sampai 30 menit gitu ya, mungkin jalan santai, olahraga ya, jogging gitu ya. Terus oke, yang kedua hindari minuman-minuman manis, itu udah pasti ya, udah wajib hukumnya ya. Terus jangan merokok ya. Lalu atur berat badannya, jangan sampai berlebih ya. Lalu get aktif ya. Lalu eat more fruits and vegetable, lebih banyak serat, buah-buahan, sayur-sayuran ya. Oke, ini ada satu video terakhir. Nanti ini ada 2 gambar ya, sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Jadi nanti ini memperlihatkan kisah perjalanan hidup seorang anak kecil sampai dia dewasa ya. Ini kalau pola hidupnya seperti ini akibatnya apa? Pola hidup yang sebelah kanan seperti apa? Akibatnya apa? Ya, boleh dibantu di play video yang terakhir yang nomor 7. Lihat ya, yang sebelah kiri bangunnya siang. Bangunnya pagi, yang ini siang. Ini makannya junk food, ini makannya sehat. Ya, lihat yang sebelah kiri ya. Dia olahraga aktif, yang ini main game di rumah. Ya, nah yang ini makan makanan yang tidak sehat, ya makanan sehat ya, yang ini enggak. Akibatnya setelah tua dia masih bisa olahraga. Ini sudah dirawat di rumah sakit. Ini bisa pakai sepatu, ini pakai sendal pun susah. Ini bangun untuk olahraga, ini bangun dari tempat tidur, ranjang rumah sakit. Ya, ini masih bisa menuntun sepeda, ini dituntun oleh susternya. Ya, yang ini masih bisa bermain dengan anak cucu, ya, sama-sama dari kecil, tapi pola hidupnya berbeda. Akibat tuanya pun juga berbeda. Ya, oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan dari seputar tadi yang kita bahas mengenai diabetes, mengenai produknya, ada? Ya, Ibu yang di belakang silakan. Tadi kan yang disebutkan minum obat itu banyak efek sampingnya ya. Kenapa kok tidak dianjurkan dengan diet diet aja? Diet, ya kenapa? Itu aja. Oke, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Tadi Bapaknya bilang kalau per hari itu kita butuh vitamin C itu 500 ya. Terus bagaimana dengan minuman kemasan sama seperti 1000 yang 1000 gitu kan? Apakah itu mempengaruhi kesehatan gitu? Atau dampaknya seperti apa? Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Satu lagi. Waktunya berjalan terus. Kalau diabetes itu misalkan minum produknya Bapak, apa masih perlu minum obat dokter? Terus. 3 dulu ya, ntar saya lupa. Oke, yang pertama tadi Ibu yang di belakang ya, obat-obat dokter tadi kan ada efek sampingnya gitu ya, kenapa nggak dikombinasi dengan diet yang ketat gitu ya, itu boleh, itu betul ya. Itu yang tadi saya bilang ada efek samping itu kalau dia tidak terkontrol ya. Ada misalkan dia minum obat dokter tapi dia nggak rutin kontrol ke dokter, itu juga bahaya. Nah, itu masalahnya tadi obat diabetes itu kan banyak Bu jenisnya gitu ya, kadang nggak selalu cocok sama kita. Jadi kita juga nggak tahu nih obat diabetes apa yang cocok dengan tubuh kita. Makanya dokter biasanya dia juga nggak tahu dokter yang cocok tuh apa dia nggak tahu. Dia perkiraan aja dia berdasarkan analisa, dengar pasiennya ngomong seperti apa, keluhannya apa, dia akan kasih resep. Tapi pasti akan disuruh balik lagi. Kenapa? Karena dia mau tahu hasilnya gimana. Pasti setelah cek ulang pasti disuruh cek lagi gula darahnya, betul nggak? Ya, nanti dikasih pengantar lab kan, ibu nanti 3 bulan datang lagi ya, cek lagi ya gula darahnya ya. Dokter akan lihat, ini ada perubahan nggak setelah jika kasih obat ini, gitu loh. Ya, karena nggak semua obat diabetes itu cocok. Ya, makanya harus tetap rutin kontrol ke dokter. Selama kita rutin kontrol dengan dokter, itu efek samping itu pasti akan diminimalisir begitu. Ya, cukup menjawab Bu?
Kalau untuk diet aja tergantung level kadar gula darah ibu seperti apa. Ibu masih masuk dalam prediabetes atau sudah diabetes? Ya, kita nggak tahu, ibu harus cek dulu. Ibu masuk kategori yang mana? Tadi kan saya ada jelaskan kan yang normal, prediabetes sama diabetes. Kalau ibu masih prediabetes, mungkin masih bisa dengan diet tanpa perlu obat. Dengan pola gaya hidup yang baik gitu ya, olahraga teratur, makan banyak serat, pola hidupnya dijaga, bisa. Gitu. Ya, tapi kalau sudah terindikasi ini diabetes, itu mau nggak mau bantu dengan obat. Sambil kita juga bantu dengan gaya hidup kita, diet kita yang baik. Ya. Cukup menjawab Bu? Ya, terima kasih ya. Lalu yang kedua tadi Ibu, vitamin C perlu 500 mg per hari. Bisa nggak Pak digantikan dengan UC 1000 yang 1000 mg? Kalau Ibu nggak ada masalah dengan gula, silakan. Masalahnya itu gulanya tinggi Bu. Ibu bisa cek kandungan di belakangnya. Jadi setiap kalau kita mau minum minuman yang botol atau kemasan, perhatiin deh belakangnya. Ya, kalau sekarang saya udah ngerti ini, saya selalu lihat di belakangnya komposisinya gulanya berapa. Ya, jangan sampai lebih dari belas-belasan gitu ya. Yang bagus tuh di bawah 10 gram. Coba nanti Ibu pulang, Ibu cek UC 1000 gulanya berapa. Ya, jangan tertipu sama, oh gulanya ini rendah Pak. Itu per serving, per sajian. Ini ada berapa sajian? Nah itu hati-hati Bu, kadang kita terkecoh di situ. Wah Pak gulanya cuma 10 gram, 10 miligram Pak per sajian. Sajiannya itu berapa kali? Itu kalau satu botolnya gede itu bisa 5-6 kali Bu, Ibu kaliin, 10 kali 6 berapa? 60 gulanya ya. Hati-hati ya Bu ya, harus cermat baca di belakangnya ya. Cukup jawab ya Bu ya. Lalu yang Ibu tadi ya, tadi apa pertanyaan saya lupa ada tuh. Kalau minum suplemen tadi, apa masih perlu minum obat dokter ya? Itu pertanyaan bagus ya. Untuk pertama, saya sarankan tetap masih minum obat dokter. Ya, jangan langsung digantikan gitu ya. Kalau misalkan Ibu sekarang lagi konsumsi obat dokter, terus Ibu mau bantu dengan suplemen, Ibu kombinasikan dulu ya. Tadi kan juga dikombinasikan dengan vitamin C juga bagus kan. Nanti lihat hasil kontrol 3 bulan berikutnya seperti apa. Kalau gula darahnya udah mulai bantu terkontrol, dosis dokternya Ibu kurangin. Ya, pelan-pelan. Jadi jangan langsung drastis, ya. Kalau misalkan, oh dosis obat dokternya misalkan sehari 3 kali, nah Ibu kurangin boleh menjadi 2 kali. Nanti setelah 3 bulan dicek lagi, oh ternyata hasilnya bagus gitu ya, boleh diturunin lagi. Jadi lama-lama bisa digantikan dengan suplemen. Seperti itu ya Bu, jadi jangan langsung drastis, ya pelan-pelan. Ya, tetap konsultasikan juga ke dokter. Ya, cukup menjawab Bu? Ya. Oke, tadi Bu Nibinia ya, ada mau tanya ya. Dari penjelasan tadi Pak, tentang buah. Nah sekarang sudah ada namanya kan buah kering itu ya, katanya nggak boleh. Nah bagaimana dengan buah yang disimpan di freezer? Sekarang kan instan ya, kita besok mau jus tinggal ambil, kita mau makan tinggal ambil. Jadi misalnya alpukat, alpukat dalam keadaan baik terus dikupas, dimasukkan di freezer. Mungkin 2 hari lagi baru dimakan, apakah itu kandungannya masih fresh atau bagaimana? Ya. Ini juga pertanyaannya bagus banget. Ya, kadang sekarang pengennya instan ya, gampang ya. Waduh daripada ntar saya mau makan kupas, makan kupas lagi. Udah sekalian kupas yang banyak terus simpen gitu ya ke freezer ya. Ingat Bu, freezer, kulkas juga ada masa simpannya. Jadi nggak selama semua barang-barang atau produk yang dimasukkan ke freezer itu bisa tahan lama dan masih kuat ya. Jadi kadang orang pikir ah supaya awet simpen aja ke freezer gitu ya. Jangan salah, pasti setelah kadang kita nyimpen mungkin apa ya es atau yang jadi es tuh apa sih daging-daging gitu ya. Mungkin bisa kuat seminggu 2 minggu. Pasti kadarnya akan berubah. Pasti akan berubah ya. Begitu juga dengan buah ya. Yang bagus tuh memang buah yang langsung fresh, Ibu langsung kupas, langsung makan gitu ya. Kalau misalkan Ibu mau tes pengen tahu nih, pengaruhnya apa sih bedanya kalau buah yang langsung dimakan sama yang di freezer. Ibu habis makan cek aja gulanya. Ibu makan nih buah yang fresh, misalkan buah apa tadi? Mangga misalkan. Ibu buah kupas fresh mangga, Ibu makan, cek gula darahnya 2 jam setelah itu. Ya. Terus nanti besokannya ya, Ibu tes lagi makan buah yang ada dari freezer. Nah, habis itu Ibu cek gula darahnya, coba aja bandingin. Pasti akan beda. Ya. Jadi memang kalau misalkan masih 1 hari, masih beberapa jam mungkin masih oke ya, belum terlalu ada perubahan yang signifikan. Tapi kalau sudah berhari-hari, itu ya tetap tidak disarankan gitu ya Bu. Alangkah baiknya ya kita makan buah yang masih fresh langsung, seperti itu.
Ya, cukup jelas, Bu. Ya, Bapak silakan, Pak. Ya, ya. Iya, betul betul. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Iya, jujur Pak, saya nggak tahu gitu ya. Saya nggak tahu ya. Tapi memang secara histori gitu ya, orang yang punya keturunan orang tuanya kena diabetes biasanya ada nurunin ke anaknya. Biasanya. Tapi nggak selalu ya. Mungkin 90% lebih bisa diturunkan. Tapi kalau anaknya nih udah ngerti tadi si profesor bilang gitu ya, saya udah ngerti, saya harus jaga pola hidup saya, makanan saya jaga, dia bisa nggak kena loh Pak. Bisa, dia bisa nggak kena. Dia betul-betul jaga hati-hati pola makannya, konsumsinya apapun, olahraga, tidurnya cukup, dia bisa nggak kena. Ya, jadi begitu Pak. Kalau ditanya anak keberapa yang kena, saya nggak tahu. Tapi besar kemungkinan anaknya pasti kena. Makanya harus jaga dari sejak dini, sejak muda. Begitu ya Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Oh. Ada lagi? Ya Ibu, silakan. Ya. Ya dikasih mic biar kedengaran. Pak, ini mau tanya, Ya, apakah pola hidup itu bukan hanya dari makanan aja toh ya? betul. Pola maksudnya istirahatnya, terus pikiran kita kalau misalnya sering stres apa itu kan pemicu juga toh Pak? Betul, betul. Setuju, setuju. Jadi memang kombinasinya banyak hal. Ya, memang yang utama dari gaya hidup, pola makan sama olahraga. Tapi ada tambahan yang lain-lainnya gitu kan, yang berapa persennya kan. Ya tadi juga kan si dokter profesor bilang kan, ada dia sebut apa tadi? Ketawa. Ketawa kan berarti artinya pikiran yang happy, yang senang. Hati yang gembira. Tuhan bilang hati gembira adalah obat yang manjur. Ya, jadi betul Bu. Jadi bukan hanya itu, tapi itu yang utama. Ditambah pikiran, stres gitu ya, jauhi stres gitu ya, pikiran yang happy gitu ya. Tadi Bu Nebinia happy, saya lihat nih waktu pagi-pagi tadi saya datang jam 7, kosong, nggak ada orang gitu ya. Saya ke belakang, langsung ketemu sama Bu Nebinia. Ini saya langsung lihat, nih orangnya kayaknya ceria, cheerful gitu ya. Kayaknya hatinya happy-happy aja gitu ya. Tadi dicek betul kan Bu? Hasilnya bagus kan? Bagus banget hasilnya. Ya, bagus banget loh hasilnya. Coba lihat hasilnya tadi ya. Itu nggak direkayasa, hasilnya ada kok kalau mau lihat. Ya, itu salah satu bukti juga. Memang Tuhan berfirman ya pasti digenapi kan, hati gembira adalah obat. Gitu ya. Pak, lalu ada yang bilang katanya Hmm, kalau diabetes itu ada yang kering, ada yang basah. ya, Betul itu Pak? ya, banyak Terus sekali yang bilang ciri-cirinya seperti itu. apa yang termasuk kering itu Ya, yang bagaimana? ya, Terus yang termasuk basah itu yang bagaimana? ya. Sebenarnya kalau yang saya baca ya Bu ya, di artikel di jurnal itu nggak ada diabetes kering, nggak ada diabetes basah. Yang ada diabetes tipe 1, tipe 2, diabetes gestasional, itu yang ada. Gitu ya. Jadi kalau diabetes tipe 1 itu yang tadi Bu, insulinnya kurang, nggak bisa diproduksi oleh pankreas. Nah itu memang sedikit orang yang terkena. Nah yang paling banyak itu yang tipe 2. Nah tipe 2 itu yang tadi insulinnya ada tapi nggak bisa bekerja dengan baik. Itu yang banyak diderita orang penduduk di dunia, 95%. Nah itu dari diabetes tipe 2 itu tergantung tingkat keparahannya. Nah ada yang nggak terlalu parah gitu ya, itu mungkin dia kalau luka cepet kering. Tapi ada juga yang parah, dia luka susah sembuh gitu. Nah jadi ini berdasarkan dari apa ya, pengalaman orang dia cuma melihat, wah Pak dia mah kalau luka gampang keringnya. Jadi dia selalu mengkategori itu mah diabetes kering. Ada juga, wah Pak dia kalau luka nggak sembuh-sembuh Pak. Jadi dibilangnya diabetes basah gitu. Sebenarnya nggak ada diabetes kering, diabetes basah. Yang ada tadi diabetes tipe 1, tipe 2, dan gestasional pas ibu lagi hamil. Itu kena diabetes. Itu Bu. Ya. Ada lagi? Makin seru ya katanya. Ya karena banyak sekali fakta dan mitos yang beredar di masyarakat. Ya, katanya begitu loh Pak, katanya begitu loh Pak, benar nggak Pak? Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, Saya silakan. Pak. Sekarang ini kan katanya kalau apa, yang diobati pankreasnya itu bisa menyembuhkan diabetes ini, betul? Nah itu lagi, balik lagi ke tadi, tipe diabetes tipe 1 atau 2, saya nggak tahu, dokter yang tahu, gitu ya. Kalau diabetesnya tipe 1, insulinnya ada, dia sembuh. Tapi kalau diabetes tipe 2, insulinnya ada, dia nggak sembuh. Karena insulinnya rusak. Insulinnya nggak bisa membuka pintu si gula darah masuk ke dalam sel.
gitu. Ya, jadi kalau yang Ibu maksud diabetes tipe 1, betul. Insulinnya banyak dia akan sembuh. Karena dia kekurangan insulin. Diabetes tipe 1. Ya, cukup jelas ya Ibu ya? Oke. Terakhir, karena waktunya udah berjalan, udah lewat ya, udah senyum-senyum. Udah? Cukup ya? Nanti kalau misalkan ini bisa setelah acara inilah ya, kalau misalkan mau lebih tanya jawab lagi ya. Sekian dari saya, terima kasih saya kembalikan kepada Bu Nebinia ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu.